Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga dapat syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang fikih ibadah. Sebelumnya kita harus tahu apa itu memahami arti dari fikih. Fikih secara harfiah, fikih berasal dari bahasa Arab yang artinya al-ilmu atau al-fahmu, yang artinya berilmu atau paham. Maksudnya pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Secara istilah, fikih yaitu suatu ilmu yang mempelajari ketetapan hukum Islam yang dipahami melalui dalil dari Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan memahami sekumpulan hukum yang disyariatkan dalam Islam, mencakup amalan mukallaf, yaitu orang yang dibebankan ketentuan syariat, atau orang yang sudah balik berakal sehat yang dibebankan ketentuan syariat kepadanya. Orang yang paham tentang hukum Islam disebut faqih. Kedua, pengertian ibadah. Secara bahasa, kata ibadah diambil dari kalimat abdun yang artinya hamba. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah perbuatan seorang hamba yang diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti hambanya. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah dasar ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syariat khusus dalam meliputi ibadah, di antaranya seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, kurban, akikoh, dan sebagainya, yang semuanya ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketaatan dan ketakwaan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Fikih ibadah pasti terkait dengan hukum syariat. Yang selanjutnya yaitu pengertian hukum syariat. Hukum fikih merupakan sesuatu yang dipahami dalam aktivitas ibadah untuk membedakan suatu perbuatan dengan perbuatan lainnya, antara melakukan atau meninggalkan perbuatan, atau memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dari perbuatan yang dilakukan bisa memperoleh segudang pahala, namun bisa juga berdosa ketika melanggar aturan syariat. Seiring perkembangan zaman, fikih mengalami perkembangan, namun tetap saja sumber hukum fikih berdasar dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Fikih tetap dipahami sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-hukmu syar'i wa huwa khitabullahi ta'ala muta'allaqatu bil af'alil mukallafi ala sabilil iktidai awit takhiri awil wad'i. Hukum syariat ialah khitab Allah Subhanahu wa taala terkait melakukan perbuatan mukallaf melalui jalan iktido yang dikehendaki atau pilihan atau wad'i. Iktido yang dikehendaki yaitu tuntunan. Pertama, tuntunan untuk melakukan. Jika tuntunan itu mesti dilakukan, maka lahir hukumnya wajib. Jika tuntutan itu tidak mesti dilakukan, maka lahirlah hukumnya sunnah. Kedua, tuntutan untuk meninggalkan. Jika tuntutan mesti ditinggalkan, maka lahirlah hukumnya haram. Jika tuntutan itu tidak mesti ditinggalkan, maka lahirlah hukumnya makruh. Yang ketiga, takhir, pilihan antara melakukan atau meninggalkan yang dikehendaki, maka lahirlah hukumnya mubah. Melalui definisi di atas, lahir ketetapan hukum taklifi dalam bentuk tingkatan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama, wajib. Wajib ialah suatu perbuatan yang berpahala dilakukan dan berdosa bila ditinggalkan. Seperti perintah salat, wajib melakukannya. Ketika ditinggalkan akan berakibat dosa. Fardu dan wajib dipahami dengan maksud dan tujuan yang sama dalam pandangan mayoritas ulama. Namun, berbeda menurut mazhab Hanafiyah.
Mereka mendefinisikan fardu dengan tuntutan yang mesti dilakukan mukallaf, orang yang dibebankan hukum syariat, dengan tuntutan yang pasti dengan dalil qot'i, yaitu ayat Al-Quran. Berbeda halnya dengan wajib, merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan melalui dalil yang zonni. Namun, mayoritas ulama menganggap fardu dan wajib itu sama, yaitu muradif. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah sesuatu yang berpahala melakukan dan tidak berdosa bila meninggalkannya. Kata sunnah muradif dengan mandub, nafilah, mustahab, ihsan, tatawu, murgofi. Sunnah terbagi pada 3 bentuk. 1. Sunnah muakkad, yaitu suatu perintah sunnah yang sangat ditekankan kepada mukallaf, seperti melakukan sholat Jumat, bukan sholat Jumatnya, tapi sholat sunnah Jumat sebelum sholat Jumat, rawatib, sholat sunnah 2 hari raya, sholat tarawih, dan sholat duha. Perbuatan yang bersifat umum seperti menggunakan azan dan iqamah. 2. Sunat masyru', yaitu suatu perintah sunnah yang disyariatkan sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, puasa disunahkan pada hari Senin dan hari Kamis, berpuasa 3 hari setiap pertengahan bulan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sunnah zaidah, yaitu perintah sunnah yang disyariatkan tetapi sifatnya pelengkap, hendaknya diikuti juga. Ternyata di balik sunnah zaidah banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti makan, minum, tidur. Setelah dilakukan research, ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik ketika mengikuti petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti adab minum disunahkan untuk duduk. Setelah dilakukan penelitian, ternyata berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Hikmahnya agar terhindar dari kencing batu, karena jika diminum berdiri maka air yang diminum langsung mengalir ke lambung, sehingga lambung tidaklah terlalu kuat menahan air yang begitu banyak diminum. Namun jika mengikuti perintah adab minum yang disunahkan dengan cara duduk, maka air akan mengalir ke rongga-rongga tubuh sehingga lambung akan longgar. Yang ketiga, haram. Definisi haram yaitu sesuatu yang berpahala kalau tinggalkan dan berdosa ketika dilakukan, kebalikan dari wajib. Ketentuan yang sudah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pelakunya pasti dihukum, disiksa. Perbuatannya dinamakan maksiat atau orang yang melakukannya berdosa. Yang keempat, makruh. Makruh ialah perbuatan yang berpahala meninggalkannya dan tidak berdosa melakukan perbuatan tersebut. Makruh terbagi pada 3 bagian, yaitu makruh tahrim, yaitu suatu tuntutan syar'i supaya ditinggalkan melalui ketentuan yang jelas berdasarkan dalil zonni. Adapun hukum bagi yang meninggalkan perbuatan mendapat pahala dan bagi yang melakukan mendapat hukuman atau dosa, seperti hadis ahad, membeli barang yang sedang ditawar orang lain, meminta bertunangan dengan tunangan orang lain, memakai emas atau sutra bagi laki-laki. Yang kedua, makruh tanzih ialah suatu tuntunan syariat agar meninggalkannya tidak mengisyaratkan adanya hukuman, berpahala meninggalkannya dan tidak berdosa melakukannya. Misalnya makan daging kuda, karena kuda diperlukan untuk berperang. Berwudu dengan air yang dari bejana sisa minuman, kencing, atau burung. Akibat hukum dari makruh yaitu bagi yang tidak melakukan memperoleh pahala, namun bagi yang melakukan tidak berdosa. Yang ketiga, khilaful aula. Khilaful aula selain makruh tahrim dan makruh tanzih yaitu melakukan yang lebih utama, seperti meninggalkan sholat duha bagi yang sering melakukannya, maka yang lebih utama tidak meninggalkan sholat duha. Yang kelima yaitu mubah. Mubah ialah suatu kebebasan yang diberikan syarak kepada mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan. Salah satu kaidah dalam usul fikih, al-usulu fil asya'i ahabah. Hukum asal sesuatu itu mubah. Sesuatu dikatakan mubah selama tidak ada pengharaman atau larangan. Hukumnya tidak ada pahala dan tidak ada dosa bagi yang melakukan dan meninggalkan. Bila meninggalkan perkara mubah menyebabkan kebiasaan, mendatangkan madarat, kerusakan, maka hukum mubah menjadi wajib atau sunnah karena sebab ataupun ilat untuk mendatangkan maslahat. Seperti makan, hukumnya mubah, boleh-boleh saja berdasarkan takaran dan waktunya. Namun jika seorang sakit mah dan tidak mau makan, secara alamiah kalau tidak makan maka sakitnya akan bertambah parah, bahkan mungkin akan meninggal, maka hukum makan berubah menjadi wajib, maka berlalu hukum fikih.
Tagyirul ahkami bitagyiril azmani al-amkani al-ahwali. Hukum itu berubah tergantung waktu, tempat, dan keadaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Awalan wal akhiran, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.